Bismillahirrahmanirrahim. Babul wara'. Di sini bab menerangkan mengenai wara', wa tarki syubhat dan meninggalkan semua perkara-perkara syubhat. Wara' itu menjaga diri dari perkara yang haram, itu juga wara', itu wajib itu. Kalau menjaga diri, menghindarkan diri dari perkara syubhat itu sunnah. Tapi ada lagi wara' yang lebih tinggi lagi, yaitu tidak mau makan halal dikarenakan takut nanti masuk ke perkara haram. Di antaranya gimana? Tidak berani makan kenyang. Kenapa kamu nanti kok gak mau makan kenyang? Saya takut nanti kayak aku makanku kenyang terus, nanti akhirnya syahwatku meningkat dan akhirnya aku jadi maksiat. Nah, itu namanya wara' juga. Ini yang lebih tinggi lagi. Allah berfirman Allah Ta'ala, wa tahsabunahu, dan kamu kira perkara yang, dan kalian kira perkara yang kalian perbuat itu hayyinan adalah perkara yang remeh, wa huwa padahal perkara itu indallahi di sisi Allah azimun adalah perkara besar. Ini sebetulnya ini ayat ifik ya, tetapi ini dimasukkan musannaf ini kepada semua perkara. Banyak orang itu meremehkan satu perkara, tapi sebetulnya perkara itu bukan perkara yang remeh. Seperti menggunjing orang Islam, diremehkan, bahkan dibuat jadi bumbu untuk minum kopi di warung-warung. Kalau ada kopi gak dibumbui dengan ngerasani, rasanya itu kurang gurih. Nah, kayaknya perasaannya itu adalah perkara yang remeh. Oh, padahal itu perkara yang berbahaya. Qala, dan berfirman Allah Ta'ala, inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, labil mirsad, sungguh ada di tempat nginjen. Bahasa Indonesianya apa? Nginjen. Mengintai. Maksud mengintai selalu melihat hamba-hambanya, itu aja lah. Kalau mengintai itu kan ya enggak pas, maksudnya Allah mengintai. Kurang adab. Ada yang lebih bagus, selalu ngawasi ya. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhan kamu, labil mirsad, sungguh di dalam tempat mengawasi. Itu lebih bagus. Nanti Allah itu mengawasi amalan-amalan hambanya semuanya. Yang diawasi bukan hanya amal zahirnya, termasuk amal hatinya. Zahirnya kelihatannya baik, hatinya mangkel, tampak juga. Anin Nu'man, dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, berkata Nu'man ibnu Bashir, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innal halala, sungguhnya halal, bayyinun adalah jelas, wa innal harama, dan sungguhnya haram, bayyinun adalah jelas, wa bainahuma, dan di antara perkara halal dan perkara haram, mustabihatun, ada perkara-perkara yang tidak jelas halal dan haramnya. La ya'lamuhunna, tidak mengetahui perkara-perkara itu, katsirun minan nas, kebanyakan manusia, hanya orang-orang yang jeli saja yang tahu, atau yang para ulama. Famanittaqa asyubhati, famanittaqa, sedangkan kebanyakan umat ini adalah orang awam. Nah, gimana kalau begitu? Ya gini caranya. Famanittaqa, maka barang siapa menjauhi, takut atau menjauhi asyubhati, perkara-perkara syubhat, perkara yang tidak jelas halal dan haram, istabra'a, maka dia telah
usaha membersihkan lidinihi untuk agamanya, wa irdihi dan kehormatan dia atau diri dia. Ada air itu sebagian ulama bermakna ya nafsihi, itu aja, sebagian ya kehormatannya. Waman barang siapa waqa'a yang nyemplung fi syubuhat di dalam perkara-perkara syubhat, waqa'a maka dia akan waqa'a maka akhirnya dia nyemplung juga fil haram dalam perkara haram. Kok bisa? Yo bisa loh. Coba kalau kamu itu sudah tidak peduli dengan perkara syubhat, artinya kamu tidak peduli halal dan tidak peduli haram. Ini halal apa haram? Enggak tahu. Paling ya halal tapi mungkin haram. Halah, enggak tahu aja apa-apa lah. Halal atau haram enggak masalah. Lah, bablas. Nanti kalau ketemu halal makan, ketemu haram makan. Makanya orang kalau sudah membiarkan perkara syubhat, ya akhirnya berani untuk masuk perkara ke haram. Itu hati itu begitu. Sekarang begini saja, kita umpamakan halal adalah besi dingin, haram itu adalah besi yang panas. Ya, nah. Kemudian kamu bingung, ini dingin apa panas ya kira-kira? Ya nggak tahu ya, mungkin dingin, mungkin panas juga. Kalau kamu pinter, nanti nggak usah, nanti melocot tanganku. Nah, tapi kalau kamu nggak peduli ya dingin atau panas, tak pegang saja nyos lah. Dengan begitu kan akhirnya berarti kamu sudah nggak peduli. Kemudian seperti halnya halal itu adalah seperti madu, haram itu adalah seperti racun, warnanya sama. Taruh di situ. Kemudian ada satu perkara yang tidak kamu ketahui. Tadi itu madu dan racun. Ada madu dan ada racun dan warnanya sama. Terus yang madu yang mana, yang racun yang mana? Ya sudah nggak tahu, ketukar-tukar tadi situ itu. Tak cobanya saja. Tapi racun itu biasanya langsung tak mati lah kamu itu. Ya tak cobanya jadi. Goblok apa pinter orang seperti ini? Nah, makanya begitu. Demikian juga kalau orang itu berani kalau makan syubhat, perkara yang tidak tahu halal dan haram, ya berarti ya berani makan haram. Ar-ra'i seperti pengembala, haulal khima yang di kanan kirinya, di sekitarnya tanah larangan, yusiku dia akan segera ayar ta'a untuk mengembala fihi di dalam tanah larangan sehingga ketangkap raja dipukuli. Ala ketahuilah wa inna likulli malikin, sesungguhnya bagi setiap raja khiman ada tanah larangan yang tidak boleh dimasuki oleh rakyatnya, hanya khusus untuk mereka keluarga raja saja. Ala ketahuilah wa inna khimallahi, dan sesungguhnya larangannya Allah, itu tanah larangannya Allah, maksudnya tempat yang tidak boleh diinjak, tidak boleh dijamah. Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, maharimhu adalah perkara-perkara yang diharamkan Allah. Ala ketahuilah wa inna fil jasadi. Nah, ini ternyata itu sumbernya ada di satu. Ala ketahuilah wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya di dalam jasad mudghatan ada daging, potongan daging, idza salahat, bila mana baik potongan daging itu, salaha maka jadi baik al jasad kulluhu, ya semuanya jasad. Wa idza fasadat, dan bila mana rusak mudghah itu, fasadat maka jadi rusak, fasada maka jadi rusak al jasad kulluhu semuanya. Ala ketahuilah wahia mudghah itu, potongan daging itu, al-qalbu adalah hati. Nanti hati itu yang menyuplai semua darah ke seluruh tubuh.
Kalau hatinya itu rusak, macet semuanya orang mati. Bahkan itu katanya sampai yang mensuplai listrik di seluruh tubuh pun juga dari hati itu. Kalau sudah nggak berdetak, ya mati. Ya seperti itu orang itu. Muttafaqun alaih. Di istilahnya hati itu adalah rajanya segala anggota badan. Raja segala anggota badan. Kalau hati itu memerintahkan keburukan, ya anggota badan melakukan keburukan. Kalau hati itu memerintahkan kebaikan, anggota badan juga akan melakukan kebaikan. Kalau hati itu bersih, anggota badan bersih. Coba kalau orang itu di hatinya tidak ada dengki, tidak ada hasad, penyabar, selalu ikram kepada semua orang, selalu tawadhu, selalu semua. Nanti akhlaknya bagaimana? Itu hatinya, akhlaknya bagaimana? Ya akhlaknya jadi baik. Melihat orang dia senang, senyum. Tapi kalau hatinya orang itu lagi marah, ya tidak penyabar, melihat orang itu melili aja itu. Matanya jadi melili, tangannya pengen mukul, ludahnya pengen diludahkan sama wajah-wajah manusia semuanya. Pokoknya begitu. Itu gara-gara hati yang rusak. Hati. Makanya bersihnya hati itu Masya Allah. Orang-orang zaman dulu demi membersihkan dari hati berlatih bertahun-tahun untuk membersihkan hati itu. Sampai hilang semua penyakit-penyakit hati, hasad, takabur, riya, ujub dan sebagainya semuanya. Sampai hilang dari dalam hati sehingga jadi makhluk yang sempurna. Bisa mengamalkan agama dengan sempurna. Karena orang itu kadang-kadang itu secara zahir bisa mengamalkan agama. Tetapi kalau hatinya itu enggak bisa mengamalkan agama ya enggak sempurna. Gimana itu? Muttafaqun alaih wa rawayahu, dan meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim min turukin dari beberapa sanad jalan bi alfadin mutaqaribatin dengan lafaz yang hampir-hampir sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. 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 Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.